Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview terkait dengan sudut dan segitiga. Materi ini adalah review dari pembelajaran di live streaming OSN Matematika jenjang SD sebelumnya. Jika ada soal, dari 4 soal ini, yang mana sih yang membentuk segitiga lancip? Silakan bagi Ananda yang kemarin mengikuti live streaming pada materi Matematika OSN tentu akan bisa menjawab dan menemukan jawaban dari soal ini A, B, C, atau D. Silakan ya, silakan dicoba. Nah, bagi yang belum, kita bisa belajar bersama-sama. Dan juga bagi yang sudah juga bisa mencari sambil mendengarkan materi ini. Oke, sudut. Apa itu sudut? Sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua buah sinar garis yang berpotongan pada satu titik pangkal. Ini titik pangkalnya ya. Ini juga ini titik pangkalnya. Ini dua garis, ada garis horizontal dan ada garis vertikal. Dua garis ini yang saling berpotongan dan perpotongannya itu pada satu titik yang akan membentuk sudut. Nah, sudut itu ada 3, ada sudut lancip, sudut tumpul, dan juga sudut siku-siku. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang runcing dan tajam. Nah, biasanya sudut tersebut kecil dari 90 derajat namun besar dari 0 derajat. Maka sudut tersebut dinamakan dengan sudut lancip. Dia runcing dan tajam. Selanjutnya sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 lebih ya dari antara 90 sampai 180. Jadi lebih dari 180 derajat dan kurang dari 180 derajat. Ini adalah sudut tumpul. Nah, sudut siku-siku adalah dikenal dengan sudut tegak lurus yang besarnya 90 derajat. Sudut siku-siku sangat penting dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, pintu rumah atau lemari yang masing-masing pojoknya membentuk sudut, yaitu sudut siku-siku. Biasanya dilambangkan seperti ini ya. Seperti L ini ada kotaknya. Selanjutnya kita bahas tentang segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Kita ketahui ya dari gambar ini, huruf A besar, B besar, C besar ini adalah titik sudut dari bangunan segitiga ini, bangun segitiga ini. Nah, sementara sisi A kecil, B kecil, C kecil merupakan sisi dari segitiga ini. Nah, untuk sudutnya juga kita bisa menyepakati juga dengan alfa, beta, dan theta. Nah, syarat atau ciri dari sebuah bangun datar itu dinamakan segitiga apabila dia memenuhi 2 syarat. Yang pertama, jumlah 2 sisi terpendeknya harus lebih besar dari sisi terpanjang. Mana sisi terpendeknya? Di sini ada sisi A ya. Sisi A ini yang terbentuk dari garis yang menghubungkan B dengan C dan sisi B yang dibentuk dengan garis yang menghubungkan C dengan D. Jadi A-nya ini dan B-nya ini harus jika ditambahkan harus lebih panjang dari C. C ya, yang dibentuk dari A sampai ke B. Selanjutnya, syarat yang kedua, apabila sudut alfa, beta, dan theta ini dijumlahkan haruslah bernilai 180 derajat. Ada 2 pembagian dari segitiga. Yang pertama, bisa dinamakan berdasarkan sisinya dan yang kedua berdasarkan sudutnya. Yang kita kaji pertama adalah berdasarkan sisinya dulu.
Segitiga berdasarkan sisinya terdiri dari 3. Yang pertama, segitiga sama sisi ya. Jadi kita lihat nih gambar yang paling kiri. Ini adalah segitiga sama sisi. Ditandai dengan tanda seperti ini, artinya panjang sisi ini dengan sisi ini sama dengan sisi yang di bagian alasnya. Oke, jadi segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Jadi ini semuanya sama panjang. Sehingga akibatnya apa? Semua sudutnya juga akan sama besar. Oke, jadi segitiga sama sisi dapat dinyatakan bahwa sisinya sama panjang dan sudutnya membentuk sudut 60 derajat. Kenapa 60? Karena 60 ditambah 60 ditambah 60 adalah 180 derajat. Itulah syarat dari segitiga sama sisi. Yang kedua, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki dua sudut dengan ukuran yang sama. Nah, ini kakinya ya. Sudutnya ini mempunyai ukuran yang sama, yaitu sudut yang berlawanan. Nah, ini berlawanan dengan dua sisinya sama panjang. Nah, sama panjang ya, makanya dikasih tanda ini. Oke, sehingga segitiga ini disamakan dengan segitiga sama kaki karena sisinya sama panjang dan dua sudut yang berlawanan mempunyai ukuran yang sama besar. Yang ketiga, segitiga sembarangan adalah segitiga yang ketiga sisinya ukurannya tidak sama, ya. Tidak sama ukurannya ya. Besar semua sudutnya juga berbeda. Nah, jadi kita lihat ya, tandanya juga berbeda nih ya. Ada ini garis 1, garis 2, garis 3. Ini tidak ada yang sama panjangnya. Berbeda dengan yang segitiga sama kaki. Ini dua sisinya ini sama. Apalagi dengan sama sisi. Ketiga sisinya sama. Sementara ini tidak ada yang sama antara alas di bagian atasnya dan bagian sampingnya ini. Begitu juga dengan sudutnya, tidak ada yang sama besar. Sehingga disebut dengan segitiga sembarangan. Untuk siswa jenjang SD, silakan catat pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan untuk slide yang 8 ini. Yang pertama, jika diketahui A sama dengan 4, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5, tentukan nama segitiganya berdasarkan sisinya. Selanjutnya, yang kedua, jika diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan 7, tentukan juga nama segitiganya berdasarkan sisinya. Itu pertanyaan yang terkait dengan slide 8 ini. Oke, selanjutnya kita bahas yang kedua, macam-macam segitiga berdasarkan sudutnya juga terbagi 3. Ada segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Nah, segitiga lancip seperti apa sih segitiga lancip? Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Kalau lancip artinya kurang dari 90 derajat. Dengan syarat apabila C kuadrat ini kecil dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Selanjutnya yang kedua segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu ya. Kalau tadi kan ketiga-tiganya. Nah, segitiga tumpul salah satu saja. Salah satu dari sudutnya merupakan sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya di atas 90 derajat dan kecil dari 180 derajat. Ini salah satunya ya, aja ya. Ini sudut B. Dengan ketentuan yaitu C kuadrat. Nah, ini bisa juga. Atau B kuadratnya ini harus lebih besar dari A kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Nah, ini boleh diceng ya, bebas aja. Ini posisinya di C,
A, B, C juga boleh, gitu kan. Nah, selanjutnya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu lagi ya. Kalau segitiga lancip kedua semuanya ya. Segitiga tumpul salah satu juga. Segitiga siku-siku salah satu juga. Salah satu sudut dari segitiga siku-siku itu adalah berukuran 90 derajat. Maka dengan ketentuan C, nah, ini harusnya A lagi nih, bisa pokoknya kita bisa menukar ya, tergantung apa namanya itu kesepakatan kita aja. Intinya yang panjang ini, sisi yang panjangnya ini, C-nya tuh kita kan menyepakati ya bahwa C ini dianggap bisa dianggap adalah sisi yang panjangnya. Itu penamaannya terserah kita lagi. Jadi C-nya ini sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi panjang dari AB dengan AC-nya ini, AB kuadratnya ini, ditambah dengan AC kuadratnya ini, harus sama dengan BC kuadrat. Jenjang SMP, pertanyaan terkait dengan slide 9, yaitu, jika ada angka 7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, dan 20, tentukan 3 sisi yang dapat membentuk segitiga siku-siku. Oke, itu pertanyaannya ya, dan silakan nanti dijawab di kolom komentar. Itu ya, kita lihat contoh soal. Oke, kita lihat contoh soal. Apabila diketahui A-nya 5 cm, B 4 cm, C 6 cm. Pertanyaannya, tentukan jenis segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. Langkahnya, jadi Anda silahkan pastikan dulu. Yang pertama adalah cek nih, apakah soal ini benar-benar soal segitiga apa enggak gitu kan. Nah, pastikan ini adalah memang soalnya membentuk bangun segitiga. Bagaimana cara ngeceknya? Tinggal kita jumlahkan aja A tambah B. Berarti 5 tambah 4 berapa? 9. Harus lebih besar daripada C, 6. Benar kan? 9 lebih besar daripada 6. Benar. Maka benar. Ini soalnya bangunnya akan membentuk bangun segitiga. Selanjutnya, cek panjang ketiga sisinya berdasarkan ketiga sisinya. Jadi, kita lihat ya, panjang. Nah, selanjutnya, cek panjang ketiga sisinya. Nah, kita lihat ini. A 5, B 4, C 6. Ketiga sisinya tuh berbeda kan panjang sisinya. Maka, berdasarkan sisinya termasuk pada segitiga sembarangan. Bukan termasuk ke dalam segitiga sama sisi, sama kaki juga bukan. Dia merupakan segitiga sembarangan. Kita lihat lagi ya. Nah, jadi dia segitiga sembarangan karena sisinya, panjang sisi A, B, dan C-nya berbeda. Selanjutnya, silakan cek sudutnya. Coba ya. A-nya berapa? A kuadratnya 25. B kuadratnya 16. A tambah B-nya berapa? 41. Kalau C kuadratnya 6 kuadrat 36. Artinya apa? C kuadrat ini, yang 36 ini lebih kecil daripada jumlah A kuadrat ditambah B kuadrat. Yaitu 36 kecil daripada 41. Sehingga dinamakan segitiga lancip. Segitiga yang ketiga sudutnya adalah sudut lancip. Ya. Kenapa sudut lancip? Karena persamaan ini juga memenuhi persamaan C kuadrat kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana C kuadrat adalah 6. 6 kali 6, 36. Ya, ini C-nya ya, kecil ya. A kuadratnya 5 kuadrat, 25, 4 kuadrat, 16. 25 tambah 16 sama dengan 41. Jadi, dia berdasarkan
sudutnya termasuk segitiga lancip. Berdasarkan sudutnya termasuk segitiga lancip. Soal yang kedua, jika diketahui theta besarnya 55 derajat, beta 36 derajat, tentukan nama segitiga berdasarkan sudutnya. Langkahnya apa? Kita kembali ke materi sebelumnya bahwa syarat dari segitiga adalah sudut alfa ditambah sudut beta ditambah sudut theta berjumlah 180 derajat. Maka alfa tambah beta tambah theta 180. Kita alfa yang ditanya ya. Theta 36. Kita masukkan 36. Beta 55. Beta 36. Kita ulang ya. Alfa yang ditanya. Beta 36, theta 55. Sama dengan 180 derajat. Alfa ditambah, ini dijumlahkan. 36 ditambah 55 dapat 91. Sama dengan 180 derajat. Ya, berarti tinggal Y di sini. Supaya tinggal Y sendiri, agar dapat ya berapa Y, tentu kita tinggalkan sendiri si Y ini di bagian sebelah kiri. Sama dengan 180. Nah, agar dia bisa tinggal sendiri, maka yang 91 itu dipindah dari dia menyeberang ke sebelah ya. Dari yang tandanya tadi positif berubah menjadi tanda negatif. 180 derajat dikurang 91 hasilnya 89. Nah, sudut ini lebih besar kan dari 90 derajat, makanya segitiganya adalah segitiga tumpul. Nah, nanti kalau misalnya pun dibuat, dia akan memenuhi kaidah C kuadrat besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah pertanyaan terkait dengan slide di slide 12. Kita lihat di slide 12 ya. Untuk jenjang SD, jika diketahui alfa sebesar 80 derajat, beta sebesar 30 derajat, tentukan nama segitiganya berdasarkan sudutnya untuk anak SD. Sementara untuk jenjang SMP, jika diketahui sisi A sepanjang 12 cm, sisi B sepanjang 9 cm, tentukan panjang sisi C dan apa nama segitiga tersebut berdasarkan sudutnya. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.